Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Nurasita Andini dengan NIM akhir 054 akan menjelaskan beberapa pengertian dari profesi Ketua PKBM dalam PNS. Ketua PKBM dalam pendidikan luar sekolah merupakan seseorang pemimpin yang bertanggung jawab besar dalam mengelola dan mengorganisir berbagai kegiatan di dalam lembaga tersebut. Selain itu, PKBM sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan non-formal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan yang fokus pada pemberdayaan dan pengembangan keterampilan. PKBM berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang bermakna bagi masyarakat. Tantangan dan peran Ketua PKBM. Peran Ketua PKBM yang pertama, sebagai pemimpin pengelola PKBM dengan baik. Yang kedua, sebagai pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, menyusun dan mengelola program PKBM. Yang keempat, sebagai memimpin staf dan para fasilitator. Sedangkan tantangan yang pertama adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat yang kurang, serta kualitas pembelajaran yang tidak merata. Peluang menjadi Ketua PKBM di masa depan. Yang pertama, meningkatkan kebutuhan pendidikan non-formal. Yang kedua, fokus pada pengembangan masyarakat dan pengembangan program berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran akan pendidikan non-formal di masyarakat sekitar kita. Pengaruh perkembangan teknologi. Menurut saya, teknologi AI dapat digunakan untuk menganalisis kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang lebih spesifik. Dengan adanya AI, ketua juga dapat merancang program-program pendidikan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Serta, AI juga memungkinkan perkembangan modul pembelajaran yang adaptif yang bisa menyesuaikan tingkat kesulitan materi berdasarkan kemampuan peserta didik. Selain itu, ada media sosial dan platform digital. Ketua PKBM dapat menggunakan sarana tersebut untuk mempromosikan program-program pendidikan mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Beradaptasi dengan perkembangan teknologi di 2025 ini dengan penerapan pembelajaran digital dan pengembangan keterampilan digital bagi peserta didik. Penerapan pembelajaran digital juga dapat dilakukan fasilitator untuk melakukan ujian menggunakan Google Form atau menggunakan Canva untuk mempresentasikan sebuah tugas yang diberikan kepada siswanya. Pengembangan keterampilan digital bagi peserta didik dapat menggunakan AI dan lain-lain, karena menurut saya AI itu sangat mudah dijangkau dan sangat relevan untuk diajarkan ke peserta didik untuk mencari sumber-sumber yang relevan. Peningkatan pembelajaran berbasis virtual juga dapat dilakukan fasilitator untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Karena itu, peserta didik diajarkan untuk pembelajaran berbasis virtual, seperti penggunaan Google Zoom dan Google Meet. Kebijakan yang mempengaruhi profesi dan menyelesaikan isu-isu masyarakat. Yang pertama, ada kebijakan Merdeka Belajar. Kedua, ada program Indonesia Pintar. Dan ada kebijakan pemberdayaan masyarakat. Menyelesaikan isu-isu masyarakat dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, pemberdayaan perempuan dan mengadakan pelatihan kerja ataupun pelatihan-pelatihan lainnya.
Keterampilan yang dibutuhkan ketua PKBM dan keterkaitan dengan SDGs adalah yang pertama, keterampilan jiwa pemimpin dan manajemen organisasi. Yang kedua, kemampuan digital dan teknologi. Ketiga, kemampuan berkomunikasi. Dan yang keempat, mampu memimpin PKBM tersebut. Keterkaitannya dengan SDGs adalah pertama, pendidikan berkualitas, yang kedua, kesetaraan gender, yang ketiga, mengurangi ketimpangan, yang keempat adalah kesejahteraan. Saya sangat tertarik dengan keprofesian ketua PKBM, dan saya ingin sekali mempunyai lembaga PKBM sendiri. Kenapa? Karena di lingkungan saya sedikit orang yang paham apa sih lembaga PKBM itu, apa sih pendidikan non formal itu. Jadi saya ingin sekali memperkenalkan kepada lingkungan dan masyarakat di sekitar saya apa itu lembaga PKBM dan apa itu pendidikan non formal. Usaha saya pada saat ini mungkin belum terlalu banyak. Salah satunya adalah belajar dan menempuh kuliah di pendidikan luar sekolah di UNESA, dan saya sempat datang ke PKBM Budi Utama yang ada di Bayungan. Saya bertemu dengan ketua PKBM itu sendiri dan banyak sekali pembelajaran yang saya ambil, seperti melihat anak-anak di sana belajar dengan para fasilitatornya, bagaimana cara PKBM tersebut mengelola keuangannya, dan bagaimana cara Bapak Ketua tersebut memimpin PKBM itu sendiri. Salah satu yang menarik, Kepala PKBM tersebut memiliki program yang sangat banyak. Salah satunya adalah pembelajar di sana diajarkan untuk membuat kopi, membuat pupuk, dan banyak hal lainnya. Bahkan PKBM tersebut mempunyai beberapa toko atau beberapa tempat makan yang para pekerjanya itu memperkerjakan para pendidik yang rumahnya jauh dari PKBM tersebut. Mengapa para pendidik tersebut pindah ke PKBM Budi Utama? Karena mereka kurang mendapatkan fasilitas pendidikan yang maksimal di daerahnya, atau ketidakrataan pendidikan di daerahnya sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.